Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusniawati Marsudi akan membawakan materi tentang perkembangan teori komunikasi massa era perspektif ilmu pengetahuan. Sejarah perkembangan komunikasi massa. Ada 5 zaman, yaitu yang pertama zaman tanda dan isyarat, yang dimana pada zaman itu komunikasi yang digunakan masih menggunakan insting, yaitu menyerupai suara hewan, gerakan tubuh. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah beribu-ribu tahun, pola komunikasi mengalami perkembangan dengan bahasa isyarat, seperti bentuk penyempurnaan suara. Yang kedua, zaman bahasa lisan, yang dimana pada zaman itu manusia sudah mulai mempunyai kemampuan untuk berbicara. Yang ketiga, zaman tulisan. Manusia berbicara bukan hanya dengan lisan, tetapi dilengkapi dengan tulisan. Dan pada saat itulah mulai membuat informasi dan menuliskannya. Yang keempat, zaman cetak. Nah, pada zaman cetak ini merupakan salah satu perkembangan yang sangat luar biasa, karena sudah mendapatkan mesin cetakan. Kemudian membuat banyak perubahan karena didukung dengan penemuan kertas oleh dunia Islam pada abad ke-18. Yang kelima, zaman komunikasi massa. Setelah surat kabar menjadi satu media, sukses silih berganti, hadirlah radio. Kemudian hadirlah era digital yang ditandai dengan munculnya televisi yang mampu memberikan berita lebih lengkap dan apa-apa yang disampaikan. Kemudian internet yang membuat manusia mampu mengakses segala informasi seluruh dunia. Jadi seiring berjalannya waktu, internet pun hadir. Dan seperti kita sekarang, kita mampu mencari berita melalui internet ke seluruh dunia. Jadi memang perkembangan media massa ini seiring dengan kebutuhan manusia yang terus ingin mengetahui segala informasi. Kemudian kita masuk di poin sejarah perkembangan teori komunikasi massa. Secara garis besar, perkembangan teori komunikasi massa terbagi dalam 4 era. Yang pertama, era masyarakat dan budaya massa. Nah, sejarah perkembangan teori komunikasi massa ini dimulai pada pertengahan abad ke-19, yang dimana pada saat itu teoritikus mulai mengkaji mengenai media. Mulai berkembang sehingga dicetaklah media massa, seperti koran, yang menyasar para pekerja yang mulai meningkat populasi di perkotaan. Nah, jadi di era masyarakat ini karena melihat banyaknya peluang pekerjaan di kota, masyarakat berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan. Nah, mereka mengetahui informasi ini dari koran-koran. Jadi, pandangan dan pendapat-pendapat yang bertentangan inilah yang menjadi cikal bakal munculnya berbagai teori komunikasi massa pada saat itu. Jadi memang teori komunikasi massa ini banyak yang bertentangan karena di mana saat semakin berkembangnya media, masyarakat perdesaan malah fokus ke perkotaan untuk mencari pekerjaan. Di sisi lain ada sisi negatifnya bahwa masyarakat di desa pun menjadi kekurangan sumber daya manusia karena banyak yang ke perkotaan. Yang kedua, munculnya perspektif efek terbatas. Teori komunikasi massa dalam perspektif ini berkembang sekitar tahun 950-an dan 960-an. Nah, jadi teori komunikasi massa ini dilanjutkan dengan munculnya perspektif efek terbatas sebagai akibat dari perkembangan perspektif ilmiah. Nah, menurut perspektif efek terbatas diketahui bahwa pengaruh media massa kepada masyarakat tidaklah sebesar yang selama ini dibayangkan. Masyarakat bisa memfilter pengaruh media sehingga tidak akan menelan mentah-mentah apa yang disampaikan. Nah, jadi begini, perspektif efek terbatas ini kita bisa berpikir bahwa manusia sebenarnya ini terbatas untuk mengakses informasi yang ada di media. Jadi bukan langsung mengakses, tapi bisa untuk memilih-milih mana yang baik dan mana yang tidak, dan mana yang diinginkan dan mana yang tidak. Maksudnya itu seperti itu. Kemudian
Poin ketiga, penentangan terhadap teori efek terbatas oleh perspektif budaya. Meskipun demikian, ternyata teori efek terbatas tidak disetujui oleh semua pihak. Teori ini mendapat penentangan dari perspektif budaya. Di Eropa, teori komunikasi massa dari perspektif budaya terus berkembang dan menjamur karena mereka merasakan sendiri akibat yang ditimbulkan dari propaganda media selama Perang Dunia Kedua. Nah, jadi memang sudah ada penentangan dari perspektif budaya tentang teori efek terbatas ini. Nah, kemudian poin keempat, perspektif penciptaan makna pada media. Jadi, setelah muncul teori efek terbatas dengan segala perkembangan dan pertentangan, muncul pula perspektif baru yang melihat bagaimana media mampu menciptakan atau mengatur makna yang bisa diserap oleh masyarakat sebagai konsumen. Nah, kemudian kita masuk di poin munculnya era perspektif ilmu pengetahuan. Jadi memang ilmu pengetahuan itu hanya dapat diperoleh melalui fenomena atau penelitian. Jadi ditandai dengan berbagai penelitian ilmiah di bidang komunikasi massa pada tahun 1950-an. Era perspektif ilmiah dalam komunikasi massa dipelopori oleh Katz Lazarfeld yang menawarkan ide untuk melakukan penelitian yang didesain secara teliti dan melakukan percobaan lapangan sehingga dia dapat mengamati dan mengukur pengaruh media kepada masyarakat. Nah, jadi memang perspektif ilmu pengetahuan ini muncul dari pendapatnya Lazarfeld. Dia ingin melakukan percobaan lapangan untuk mengamati, mengukur pengaruh media kepada masyarakat. Jadi pada awal tahun 1950-an penelitian ini menghasilkan banyak data, namun komunikasi ini tidaklah memiliki pengaruh yang besar. Hasil penelitian ini kemudian sangat konsisten dengan yang dikemukakan oleh Lazarfeld, sehingga banyak peneliti merasa bosan dan beranggapan bahwa penelitian komunikasi massa sudah habis. Kemudian pada tahun 1941, Lazarfeld mengkritik teori yang menyatakan media massa sangat berkuasa dalam mempengaruhi masyarakat sebagaimana teori masyarakat massa. Para pemuka pendapat menafsirkan pemberitaan itu berdasarkan nilai-nilai dan kepercayaan yang mereka anut dan meneruskannya kepada pengikut pendapat, yaitu mereka yang tidak terlalu sering mengkonsumsi media. Pandangan Lazarfeld tentu memiliki kelemahan karena perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa hampir setiap orang dapat mengkonsumsi media massa. Nah, jadi memang teori Lazarfeld ini disebut dengan hipotesis di aliran dua langkah. Nah, mungkin sampaikan, mohon maaf atas sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.